Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar dalam pembacaan pada hari ini, di mana kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, kita dipanggil untuk membuka mata, bangun daripada ketiduran, bangun daripada segala keraguan, bangun daripada segala yang membuatkan kita meragui akan kuasa Tuhan. Itu panggilan bacaan kedua. Dan panggilan bacaan pertama melihat dengan mata hati. Manusia melihat manusia dengan luaran. Kita seringkali menghakimi manusia melalui luaran hati, melalui luaran apa yang mereka pakai, pribadi mereka, sikap mereka. Tapi Tuhan melihat melalui hati. Satu bacaan pertama mengingatkan kepada kita untuk mau melihat sama seperti Tuhan melalui hati. Dan panggilan bacaan kedua memanggil kita untuk juga bangun daripada tidur, bangkit daripada kematian dosa kita, dan di situ kita akan melihat cahaya. Bagaimana kita mau mengalami Tuhan kalau kita sendiri masih dalam kegelapan? Bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan kalau kita masih lagi dalam keadaan meragui Tuhan? Minggu sebelumnya saya berjumpa seorang ibu yang mengatakan, "Father, tolong doa saya. Saya dalam keadaan yang tertekan. Saya punya suami, dia ada perempuan lain. Apa yang harus saya buat, Father? Saya berdoa, Tuhan tidak dengar doa saya. Kenapa Tuhan jauh dengan saya?" Kita lihat bacaan pertama, manusia hanya melihat kepada luaran. Mereka hanya tidak puas untuk mau melihat bagaimana Tuhan itu sudah bekerja, tapi masih belum dapat menemui. Itu bacaan kedua mengingatkan kepada kita, bangun. Berkat sudah ada, tapi kamu yang tidak melihat berkat itu karena kamu dalam keadaan tidur. Karena kamu tidak membuka hati untuk melihat Tuhan. Lalu dia mengatakan, saya berdoa tapi Tuhan tidak dengar. Lalu saya punya saudara yang Katolik ini mengesyorkan kepada saya jumpa dukun untuk supaya saya punya suami itu balik. Apa kamu buat? Dukun mengatakan, ambil kamu punya, minta maaf bagi wanita, ambil kamu punya menses itu, darah kotor, kamu kasih peram, campur dalam sup, supaya suami kamu minum ini. Lalu dia yang bodoh ini pun ikut. Dia ambil dia punya kotoran itu, darah yang kotor, lalu dia masukkan dalam sup. Untuk tidak nampak begitu ketara, dia campurlah rempah-rempah, dia campurlah ayam, ya. Jadi itu apa? Jadi sup darah ayam manusia. Kenapa? Karena itu dukun bilang, campur kamu punya darah kotor supaya laki kamu melekat. Saya tanya, sudah kamu buat berapa kali? Sudah mau 3 minggu saya melakukan. Suami kamu mana? Lari, Father. Dia tidak pulang-pulang rumah. Siapa suruh? Kenapa mencari kuasa kegelapan? Saya itu bacaan kedua, bangunlah daripada tidurmu. Kita tidur karena kita tidak melihat kuasa Tuhan. Iman kita mati karena kita tidak percaya akan Tuhan. Satu dalam Injil hari ini kita diingatkan sekali lagi untuk mau melihat bagaimana orang yang buta ini, yang telah disembuhkan oleh Tuhan, yang telah mengalami Tuhan secara pribadi sehingga dia percaya. Tuhan mengatakan kepada dia, percayakah kamu orang yang telah menyembuhkan kamu ini? Ya, saya percaya Tuhan. Kalau kita mempunyai iman sama seperti seorang yang buta ini, kita akan sembuh daripada segala perkara penyakit yang ada dalam tubuh kita. Tetapi kita tidak
menerima Tuhan sepenuhnya. Saya bertanya kepada diri saya, sepanjang pengakuan dosa itu, saya lihat peratus yang datang semua perempuan. Mana lelaki? Saya bilang mungkin di sorga itu semua perempuan yang tinggal. Mungkin lelaki sedikit saja. Sebab perempuan yang ramai mengaku dosa. Yang lelaki ada tapi tidak banyak. Mana lelaki-lelaki yang lain? Sudah habiskah lelaki di dunia ini? Ya, saya bertanya, kenapa mereka tidak datang pengakuan dosa? Yang datang perempuan saja. Ada lelaki 10, 20, perempuan, lepas itu 5, perempuan semua. Saya bilang, Tuhan, apa jadi dengan lelaki? Kenapa mereka tidak datang pengakuan dosa? Mungkin mereka tidak ada dosa. Mau percaya tapi takut dosa. Kita semua itu perlu dibersihkan. Kita semua itu perlu dibangkitkan daripada ketiduran iman kita agar kita dapat melihat apa? Cahaya. Cahaya itu yang akan dipancarkan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Cahaya itu akan diberikan kepada mereka yang mengikuti jalan Tuhan. Setelah itu kita diingatkan di musim Prapaskah ini supaya bertobat. Supaya memilih jalan terang bukan jalan kegelapan. Agar kita menjadi sama seperti orang dalam Injil ini, bukan dengan orang-orang Farisi yang sentiasa mencari kesalahan Tuhan. Mereka bertanya, macam mana dia boleh menyembuhkan orang ini sedangkan dia ini berdosa? Bagaimana dia menyembuhkan orang ini sedangkan dia melakukan pada hari Sabat? Jadi mereka coba dan coba untuk mencari kesalahan Tuhan agar mereka dapat mematahkan dia. Tetapi kuasa Tuhan itu Allah yang luar biasa karena dia memandang melalui hati. Dalam ini Tuhan mau agar kita juga mengalami perkara yang sama. Penyembuhan yang terjadi kepada setiap kita itu di mana Tuhan begitu mencintai kita. Saudara-saudari, kita sering sibuk dengan segala urusan-urusan duniawi. Kita seringkali lupa akan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Saya interview orang kawin. Saya tanya mereka, soalan pertama, bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan? Dia jawab, Father, baik-baik saja, Father. Ada sembahyang setiap minggu, wah minta maaf, Father, saya tidak dapat. Macam mana kamu tahu hubungan kamu baik-baik saja sedangkan kau tidak pernah pergi gereja? Macam mana kamu dapat tafsirkan hubungan kamu sama Tuhan baik-baik sedangkan kamu tidak pernah berdoa? Saudara-saudari, setan itu licik. Dia mau kita supaya sibukkan diri, jangan datang ke gereja, cari duit banyak-banyak supaya kaya, cari harta karun supaya kamu mencukupi. Tapi kita apa? Kita miskin rohani. Kita kekurangan besar untuk mencari wajah Tuhan. Kita cuma mencari wajah kekayaan, harta, mencari ini, itu, ini. Tapi mencari Tuhan, sebut saja Tuhan. Oke, kita ada seminar minggu depan, seminar lagi. Oke, kita panggil RCHE, ada kelas minggu depan, kelas lagi. Bagaimana mau masuk surga kalau kita tidak mau merapatkan diri kepada Tuhan? Saya pergi kampung buat misa. Saya bilang saya heran, kalau di CNN orang akan berebut-rebut duduk di depan. Kalau di kampung misa, orang tidak mau duduk depan, mereka semua di belakang. Di depan ada 5 kursi kosong, 5 baris. Saya bilang, siapa duduk di depan? Malaikatkah? Kenapa kamu takut duduk depan? Padahal tidak mau makan orang. Sepatutnya kita semua mau duduk depan sebab kita mau berkejar, berlari untuk mendapatkan Tuhan, mau mendengar Tuhan. Ini semua di belakang. Begitulah manusia. Kita tidak mau mencari Tuhan, kalau boleh kita mau jauh-jauh cari Tuhan.
Kita mau, apa yang kita mau dekat? Kalau ada shopping yang jualan murah, wah, saya duluan di depan. Tapi kalau gereja, saya di belakang. Ya, itu sikap manusia. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mau membuka mata kita ini daripada perbuatan-perbuatan dosa. Jangan mengatakan saya belum mau mati lagi, Father, saya masih kuat. Saya masih lagi boleh melakukan, saya masih kuat. Saya pergi makan semalam selepas misa di kampung. Saya limpah satu kedai. Wah, dia punya musik, punya main kuat itu musik di pub itu ya, di extra time. Panggilan kuat kalau memanggil, kalau iman tidak kuat mau juga goyang-goyang masuk pergi dalam sana ya. Di luar sudah dengar cum cak cum cak cum cak cum. Ya, saya bilang, wah Tuhan ampunilah anakmu, kuatkanlah imanku. Limpas tapi mata menengok extra time. Wah, ya. Itu setan bilang, masuk, mari masuk, mari masuk. Itu setan memanggil, tapi malaikat bilang, jangan masuk nanti dosa. Ya, itu setan sentiasa mau membuat kita supaya jatuh di dalam dosa. Saya itu dia mengingatkan kepada kita, bangunlah daripada tidurmu. Bukalah matamu agar kamu dapat melihat kuasa cahaya ini yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Tuhan memberkati.